Halo Sobat Tani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara Ngopi Ngobrol. Pintar bersama BRM Petri. Kita melanjutkan antusiasme minggu lalu karena minggu lalu membahas mengenai processing kopi mulai dari fermentasi hingga menjadi green bean. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teknik penyeduhan. Penyeduhan kopi. Kopi. Nah, jadi kopi ini ternyata memang seninya luar biasa ya. Jadi teknik-teknik penyeduhannya juga beragam dan itu sangat berpengaruh terhadap cita rasa, Kang ya. Iya, betul. Nah, jadi di samping saya ada Mas Bar, Mas Barista. Namanya siapa, Kang? Saya Ratman. Apa nggak asing lagi ya? Buat Sobat Tani semuanya yang sering mantengnya di BRM Petri, pasti tidak asing dengan Mas Bar satu ini karena kebetulan di kita ada kafe ya, Kang ya. Kafe, betul. Sering sekali ya dikunjungi sama teman-teman ya. Iya, betul. Kegiatan-kegiatan apa kayak BIMTEK dan juga Betul. anak-anak yang magang mahasiswa itu kegiatan di kafe juga. Betul. Jadi teman-teman bagi yang ingin belajar mengenai teknik penyeduhan dan lain-lain itu bisa dilaksanakan di kafe BRM Petri. Sudah sering juga ya? Sering banget. Selain pelatihan mungkin ada juga produk pasti ya? Produk tentunya. Produk yang paling nendang yang mana? Nendang. Oke, kebetulan kalau saya pribadi, Kamus ya, Kamus atau Kang ya saya Kang aja manggilnya? Kang aja ya. Iya, betul. Kang sama Kung jadi Kangkung enggak ya. Oke. Sebenarnya dari kopi itu saya itu semua jenis itu suka, kayak Robusta, Arabica, Liberica dan tentunya ada Excelsa juga ya. Dan yang paling lebih enak lagi itu ini kopi fermentasi yang binturong. Binturong ya teman-teman ya. Robusta, Arabica, Liberica, Excelsanya juga ada. Kenapa binturong paling enak nih? Nih karena kan yang lain itu belum fermentasi ya, yang kayak Robusta, Arabica, Liberica itu. Sementara binturong ini sudah fermentasi. Nah, mungkin dari fermentasi itu pas ngerosting juga, Kamus, itu ada aroma yang sangat beda gitu dari pas roastingnya juga. Dan juga setelah diseduh, ketika kita cium aroma dan juga acidity-nya, asamnya itu lebih enak lagi pokoknya. Lebih nikmat ya. Iya, lebih nikmat lagi. Kalau berarti ini bentuknya starter ya binturong ini ya? Starter. Oh, jadi teman-teman, jadi dalam proses fermentasi ini ada starter. Nah, starternya ini dari bakteri binturong gitu ya? Iya, dari bakteri gitu. binturong. Jadi bakteri binturong ini bisa membuat cita rasa tersendiri, Kang Ratman ya? Betul. Katanya ini paling mahal. Paling mahal sih enggak, ini justru murah banget. Oh gitu. Menurut saya kalau kopi luwak itu di atas ini harganya. Oh gitu. Iya, kalau binturong lebih murah lagi. Menarik ya teman-teman ya. Dan ini salah satu produk yang tidak eksploitasi hewan. Karena di BRM Petri itu bakterinya diisolasi, diperbanyak di laboratorium, jadi kita tidak mengandangkan atau tidak memelihara binturong secara langsung gitu ya. Jadi bakteri ini kita isolasi, terus kita gunakan sebagai starter binturong. Iya. Nah, berarti Sobat Tani semuanya, kalau misalkan ingin pelatihan atau cuma nyari produk, bisa langsung ke BRM Petri ya. Di Cafe BRM Petri tersedia baik itu hasil seduhan maupun kemasan pouch. Ada yang 100 gram, 200 gram, 1 kilo juga bisa. Bisa, mantap ya. Nah, jadi kita hari ini fokus ke penyeduhan nih. Penyeduhan gimana nih? Oke, baik di sini Kamus ada beberapa metode manual brewing. Nah, apa sih manual brewing itu? Nah, manual brewing itu ini salah satu metode yang menggunakan tanpa mesin. Oh, ini berarti tanpa mesin kopi. Lebih bisa hemat ya. Iya, lebih hemat lagi. Mungkin kalau teman-teman di rumah nggak mempunyai mesin espresso yang belasan juta, puluhan juta, itu bisa menggunakan manual brewing semacam ini. Nah, yang pertama kita kenalkan ini mungkin kita juga banyak beberapa macam metode alat manual brewing, tapi di sini kita kenalkan cuman ada 3 aja ya. Yang pertama ini ada buat P60. Nah, ini ada P60
Yang pertama ada server glass. Ini harus punya ini, jangan pakai daun ya. Ini harus server glass. Yang kedua ini dripper semacam ini, drippernya. Ini alat saring. Dan juga ini paper filternya. Oke. Dan tentunya ini harus menunjang ya, pakai punya teko. Kettle Ya. Kalau mungkin di rumah, mungkin kettle ini kayak teko ini mahal banget. Nah, pakai aja yang kettle apa gitu. Ya, kettle biasa ya. Tapi memang sih kalau sekarang itu kayak kettle, alat-alat kopi manual ini memang cenderung lebih murah. Ada yang lebih murah sih sebenarnya, di harga 20.000 sampai 100.000 itu bisa belilah. Mungkin di online shop banyak lah ya. Bisa terjangkau ya. Bisa terjangkau. Dan kedua ini ada namanya apa ini? Kang Mus, pernah ngopi ini? Aduh, apa tuh ya? Apa ini? Apa coba kira-kira ya? Vietnam ini. Oh, Vietnam, Vietnam Drip nih. Kalau Vietnam Drip, nah Kang Mus, aku mau nanya dari mana ini kopi Vietnam Drip? Tentu dari Vietnam. Oh, nggak mungkin dari Indonesia. Oke. Nah, kopi Vietnam, tadi udah ya kenalin. Biasanya kamu Vietnam Drip ini kopinya pakai kalau di Vietnam itu pakai kental manis ininya, gulanya. Pakai kental manis dan kopinya mungkin dari 15 sampai 20 gram juga bisa. Karena ini gede banget ya. Ini berapa os? Ini mungkin 300 ml sekitar 20 graman kopi lah. Bisa kamu. Sukanya yang basic atau apa? Yang pakai susu atau yang pure kopi? Sukanya yang pure kopi. Mungkin di P60 ya. Oh gitu. Nah, kalau P60 ini kan kopi ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama mungkin kamu tahu ya, lebih tahu di kebunnya ada Robusta, Arabica, Liberica ya. Nah, kalau memang P60 ini lebih enaknya di kopi jenis Arabica. Dan itu yang acidity-nya lebih tinggi mungkin ya. Dan Liberica gitu, lebih enak. Nah, kalau Vietnam Drip ini karena pakai kental manis gitu, Kang Mus. Ini enaknya pakai Robusta. Lebih pahit lah gitu ya. Tapi pakai Liberica juga enak sih. Pakai Liberica itu lebih kayak pakai simple sirup gitu. Beda banget kalau Liberica. Berarti ini lebih menyesuaikan dengan selera ya. Iya, kira betul, arahnya kemana, nanti cara penyajiannya juga seperti apa gitu ya. Dan yang terakhir ini ada alat manual Aeropress. Nah, sebenarnya sih Aeropress sama P60 ini sama-sama di filter juga. Nah, tapi ini juga memang beda metodenya. Sebenarnya sama di filter dan juga ini sering dikompetisikan, baik di kancah nasional maupun internasional gitu. Jadi teman-teman itu ada 1 tahun 3 kali sering dilombakan lah gitu. Jadi dikompetisikan. Kalau misalkan teman-teman pelatihan di sini, insya Allah mungkin teknik-teknik dasar mengenai perlombaan-perlombaan sudah pasti dikuasai ya. Iya, insya Allah. Nah, tentunya ini manual brewing ini kita berbicara masalah roastingan, Kang. Nih dari berbagai metode ini, dari mungkin pakai mesin atau buat alat manual, memang di sini secara level roasting itu beda-beda. Menentukan rasa juga. Kalau di sini kita memakai kopi roasting yang medium aja, karena kan ada tiga level roasting gitu ya. Yang pertama light, yang kedua medium, yang ketiga dark. Ya, biasanya kita kalau buat manual ini pakainya yang medium gitu. Terkecuali pakai Vietnam Drip karena dia metodenya pakai kental manis, tentunya dia lebih ke dark, medium to dark lah. Lebih dark mungkin bisa juga, tapi saya memilih untuk medium to dark gitu. Kalau yang lainnya, yang 2 tipe ini 1 level aja di medium gitu, Kang Mus. Karena medium itu berarti biar nggak nambah rasa ya. Contoh misalnya kalau misalkan dark kan tanda kutip ada gosong-gosong, berarti ada rada sepahit-pahitnya gitu ya. Tapi kalau misalkan medium tuh kan masih netral gitu ya. Betul, Kang Mus. Jadi ada beberapa level roasting yang memang untuk menentukan di metode-metode tersebut. Seperti tadi Vietnam Drip kita bahas, itu kenapa di dark, karena dia memang lebih dominan harus pahit juga, karena dia
untuk apa? Pakai gula atau kental manis gitu. Berarti yang lebih ingin cita rasa atau ingin tahu karakter kopinya itu disarankan medium. Medium, betul. Apalagi kalau misalkan kopinya kopi yang acidity-nya lebih tinggi kayak Arabica, gitu. Liberica juga kan ada ya asamnya. Iya betul. Cuman dia kalau Liberica lebih seimbang ya, balance lah antara pahit sama asamnya gitu. Oh, berarti level roasting medium ini kan ada tuh yang katanya satu daerah karakternya beda dan sebagainya. Nah, berarti yang paling cocok kalau misalnya kita nyoba atau kita uji berarti levelnya medium ya. Di medium lebih akurat lah, lebih ininya gitu. Tapi sekarang banyak juga sih sebenarnya justru yang orang-orang Indonesia, masyarakat kita khususnya itu bahkan di level dark. Di level dark ya? Yang sukanya gitu. Kita apa penyebabnya kenapa di level dark ya? Kita ngelihat dari tingkat pengonsumsi kopi-kopi kemasan. Ya itu sebenarnya gitu. Di level dark. Cuman dia pakai pemanis juga kan, pakai gula gitu sebenarnya. Tapi sejauh ini teman-teman yang berkunjung mungkin yang diamati sama Kang Ratman, kira-kira lebih menyukai mana? Atau mereka, awalnya suka yang ini, ternyata setelah belajar di sini gitu lebih tahu gitu atau gimana? Iya, sebenarnya kalau di level roasting itu sesuai kebutuhan Kang Mus. Selera juga mungkin. Selera, itu mengikuti selera. Tapi kalau sekarang saya juga di Kebarisan Aktif di khususnya di Sukabumi ya. Itu memang anak-anak sekarang anak muda ini lebih dominannya lebih ke medium to dark sih sebenarnya. Oh gitu. Jadi kenapa tingkatan pengonsumsi ini banyaknya yang ice, yang pakai gula. Iya. Ya kayak di kita aja di kafe, kebanyakan kita pengonsumsi kalau ya ada kunjungan ke sini yang BIMTEK, yang anak-anak mahasiswa gitu ya, itu tidak lepas dari es kopi aren, es kopi hazelnut kayak semacam itulah, banyak banget, apalagi Gen Z sekarang ya, betul. Itu bahkan banyaknya pakai gula. Tapi tidak hanya itu, kita sering edukasi juga karena pemanfaatan dalam tubuh gitu ya, tidak harus juga pakai gula, maksudnya lebih merusak lebih juga ya. Iya betul. Kebanyakan gula, makanya kita ada alat-alat yang seperti ini, kayak kenapa kita rekomendasikan manual Arabica manual, terus di tingkat medium ini tidak pakai gula lebih enak juga. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan memang ingin lebih paham rasanya tidak harus BIMTEK, jadi bisa juga berkunjung ya ke BRM Petri. Jadi biasanya ada sekolah-sekolah yang berkunjung 2-3 jam itu biasanya paparan, jadi mereka juga lebih paham ya. Oh ternyata kita soalnya nyobain juga ya yang Vietnam Drip itu rasanya kayak gimana ya. Jadi mengedukasi atau memberitahu kepada teman-teman semua bahwa rasa kopi dari berbagai tingkat penyeduhan itu berbeda-beda dan rasanya juga memiliki karakter yang berbeda-beda gitu. Mungkin saya juga lama ya di sini, dari tahun 2019 sampai sekarang 2026, udah berapa tahun aja? 7 tahun ya. Ternyata memang pengalaman saya juga di sini banyak hal yang baru juga untuk tingkatan yang pengonsumsi. Dari kesini kan banyak juga anak-anak sekolah. Tapi kalau anak sekolah SMP ya, SD SMP itu memang nggak saya begitu familiar ya. Itu kita ininya anak-anak SMA lah, dari SMA sampai ini, nah baru kita mengedukasi ke perihal kopinya, ke tingkat penyeduhan gitu. Tapi kalau misalkan anak-anak di bawah umur jangan dulu lah gitu. Sementara yang tingkat konsumsi yang lebih yang pas kesini gitu, yang lebih suka memang mereka itu tidak budaya kita yang pakai pemanis ya itu udah lumrah udah ya. Banyak ya. Ya tapi udah banyak yang dari dulu mungkin nggak hanya yang kesini BIMTEK juga, dan juga saya sering menemukan di luar sana ya, karena saya memang lama di lapangan. Itu yang tadinya ya kita mengedukasi itu kalau kita yang tidak ngopi itu, Kang Mus nih yang nggak biasa ngopi. Kita misalkan edukasi harus dipaksakan secara minum harus P60 Arabica yang asam pahit gitu kan.
itu tidak mungkin kamu yang belum suka kopi itu. Iya betul. Nah, ternyata di kopi-kopi itu kan banyak variannya, menunya, metodenya. Nah, kita ada misalkan kita Vietnam drip. Nah, kamu misalkan Kang Mus, jangan dulu ini deh, ini lebih keras gitu kan. Lebih baik pakai Vietnam drip dulu. Yang ada manisnya. Ini ada manisnya pakai kental manis. Nah, alhamdulillah dari situ dia ada mulai perubahan nih dari kesini. Mungkin Kang Gus juga gitu deh. Betul. Dari awal kan pakai gula tuh sedikit-sedikit. Kesini malah espresso gitu kan. Memang di situ ada tahapan-tahapan emang agak lama ya. Itu karena harus apa ya? Kalau kopi itu memang apa ya kamus ya? Kayak penyesuaian gitu di badan ya, atau mungkin rasa. Jadi kan yang biasanya tidak terbiasa dengan kopi, apalagi yang pertama kali ngopi langsung deg-degan gitu ya. Karena wajar ya kalau misalkan ngopi itu deg-degan. Dulu saya kayak gitu. Saya ngopi pahit deg-degan, tapi kesini-sini karena sudah terbiasa, jadi akhirnya bisa mintanya espresso. Gitu. Ya awalnya tadi manis-manis, sekarang ke pahit-pahit banyak juga. Karena banyak hal yang ketemu pahit-pahitnya. Oke, Keren. Jadi ini kita udah ngobrol banyak tadi ya. Sekarang mungkin giliran prakteknya nih. Kita pengen tahu sebenarnya prakteknya gimana. Dari ketiga dulu ini ya, ketiga dulu. Kalau misalkan ada waktu, mungkin kita akan praktek lebih detail mengenai ke mesin juga kali ya. Mesin ntar. Nah, kita ke mesin. Kalau misalkan memang tidak cukup waktu, mungkin ada acara ngopi selanjutnya. Tapi kita praktek terlebih dahulu di V60, Vietnam Drip, dan Aeropress. Oke. Apa aja yang kita persiapkan buat metode V60 ini? Yang pertama kita harus ada kettle, yang kedua di sini ada paper filter, ada dripper, dan juga ada scale glass. Oke. Baik, pertama-tama kita siapkan di kopinya. Nah, buat V60 ini lebih enaknya di kopinya kopi Arabica yang tadi kita gunakan kayak ini sumber roast bean-nya di medium ya, medium roast. Itu juga ada tahapan grindernya, di mana grind size-nya itu kita memakai buat harus coarse, jadi agak kasar, harus kasar. Agak kasar ini ya, agak kasar. Jadi ntar beda lagi sama Vietnam Drip, itu agak terlalu fine juga. Oke, kita pertama siapkan, kita lipat dulu si paper filternya. Ini adanya ada. Nah, sebenarnya paper filter ini ada 01 dan juga 02 ya. Kita memakai 02 karena itu habis kemarin tuh 01 tuh. Jadi 01 perbedaannya dia lebih kecil, itu buat sampai 1 sampai 2 cup. Kalau yang agak besar ini nomor 02 ini 2 sampai 4 cup. Nah, jadi teman-teman buat P60 ini kita memakai 1:15 gram. Jadi gimana sih memakai 1:15 gram ini? Jadi kopinya itu 15 gram, airnya cuma 225 mili. Ya, baik. Kita lipat dulu nih. Lipat dulu si paper filternya jadi gini. Oke. Dan tentunya suhu. Nah, suhu ini sangat akan mempengaruhi. Nah, kita memakai di suhu 90 sampai 95 derajat Celcius ya. Baik, kita siapkan. Oke, baik, pertama-tama kita blooming dulu si paper filternya. Basahin dulu semua. Ya, biar rata, biar kena ini ya. Oke. Baik. Supaya ini kalau dibasahin pakai air panas juga ya, supaya si aroma peppernya itu enggak tercium juga ya, atau suka kayak apa aroma kayu kalau si pepper ini tas ini ya. Oke, ini kita buang dulu. Kita ngambil dulu gelasnya. Bentar. Oke. Nah, di sini ada timbangan ya, atau scale, ini per gelas, dripper, paper filter. Oke. Kita memakai rasio 1:15 gram. Tadi kopinya 15 gram, air suhunya cuma 90 sampai 95 derajat Celcius.
Dan juga waktunya ini kurang lebih 2,5 sampai 3 menit. Oke, tadi udah dipanasin ya. Oke, kita tuang kopinya. Kita ratakan dulu. Oke, baik. Kita hitung. Oke, kita mulai. Oke, 50 mili itu baru 23 detik, 30 detik ya. Oke. Nah, teman-teman, biasanya kita nge-blooming ini atau air ini, kopi ini jangan sampai kering. Jadi kita harus menstabilkan di mana menuangkan air ke dalam kopi ini itu dengan waktu kita memakai rasio 2,5 sampai 3 menit ya. Nah, kita harus benar-benar feeling dari sini. Jadi bagaimana caranya kita menuang air 2,5 sampai 3 menit itu, dan jangan lupa si permukaan ini jangan sampai kering. Nah, kalau udah kering ini berbahaya juga ya, bukan berbahaya. Maksudnya itu kayak kita udah ada ampasnya, terus kita seduh lagi, berarti kopinya nggak enak ya. Nah, tuang lagi, baru 130 dan waktunya 1:38. Nah, teman-teman kalau megang ini, karena ini memang ketelnya aman ya bawahnya, ini teman-teman bisa dipegang aja ini. Tapi banyak juga yang apa, jadi kalau ini nggak aman, kalau bawahnya nggak aman itu pakai ini aja, kain alas ya. Karena ini posisinya ketelnya cukup lumayan bagus, jadi agak aman gitu ya. Oke, lanjut. Baru 2 menit. Kita udah 162 mili, kita lanjut lagi. Beberapa detik lagi ya. Oke, jadi airnya pemakaian 225 ya. Oke. Lagi. 225, lebih dikit nggak apa-apa ya. Terus 25, ini 239, 240, 242, 45, 46. Oke, kita pasin di 3 menit. Oke, boleh kita pas ya 3 menit. Nah ini hasilnya. Aromanya. Nah teman-teman, kalau misalkan itu jangan langsung dituang langsung minum, kita kocek dulu, aduk dulu ya. Oke, kita pakai gelas yang ini aja. Udah. Nih, kalau P60 agak kemerah-merahnya tadi, prosesnya juga kayaknya ini full wash ya. Yang kopinya kopi Arabica varietas Sigara Rutang. Oke, pas. Selanjutnya kita beralih ke metode ini, ada namanya Aeropress. Nah ini juga sering dikompetisikan ya. Sebenarnya kalau di kafe-kafe sekarang itu jarang sekali ngejual manualan yang seperti Aeropress ini ya. Kalau dulu memang di tahun 2020-an itu masih banyak ya yang ngejual Aeropress ini. Tapi kalau sekarang kayaknya jarang juga di kafe-kafe shop sekarang ya. Nah, buat teman-teman, ini harganya kalau alat ini memang agak, tapi sekarang banyak yang murah sih sebenarnya, di harga 150, 200 ada banyak, sampai yang mungkin 1 jutaan juga ada juga, tapi yang beli yang murah aja. Nah, ini semacam kayak apa ya, suntikan gitu ya, gede banget. Nah, ini alat manual brewing juga. Ini salah satu mungkin nggak jauh beda sih sebenarnya kayak
yang tadi kita kerjakan itu apa V60 atau V60. Ini juga di filter juga kopinya. Dan lebih enaknya itu sama sih sebenarnya, yang acidity-nya lebih tinggi juga Arabica dan juga Liberica. Nah, oke. Pertama di sini ada juga yang kalau tadi kan P60 itu paper filternya itu lebih runcing ya. Kalau ini bulat aja gitu. Karena di sini alatnya juga bulat. Oke. Baik, kita pasin sini. Nah, ini sama dipanasin juga si papernya. Oke, supaya aroma papernya nggak bau ya. Oke. Di sini kita tuang kopinya. Sebenarnya sama kayak P60 itu. Kita memakai 1:15 aja ya. Jadi 15 gram kopi, airnya cuma 225. Dan untuk green size-nya, untuk apa green size kopinya itu sama kayak tadi, kayak PC agak kasar juga gitu. Jadi ini nggak terlalu kasar sih sebenarnya, medium. Kalau kalau itu medium to coarse lah mungkin ya kalau di ukuran. Oke. Nah, pertama-tama kita basahin dulu ininya supaya nggak aroma bekas ini ya. Oke, kita buang. Baik, kita tuang kopinya. Ini kopi Arabica juga sih kita pakai. Kopinya kopi yang Sigara Rutang, varietas Sigara Rutang. Oke, baik. Nah, setelah ini kita tuang airnya. Baik. Nah, ini waktunya nggak jauh beda sih, antara 2,5 sampai 3 menit juga sebenarnya. Ya, kita perlahan. Diamin dulu. Cara kita tunggu 50 detik sampai mungkin bisa 1 menit juga sih sebenarnya. Sebenarnya ini alat-alat manual seperti ini memang kalau di era sekarang ya, di khusus penjualan di kafe-kafe shop untuk metode atau menu sajian kafe shop seperti ini itu memang jarang. Tapi teman-teman ataupun barista-barista sekarang itu memang harus apa, mengetahui juga tentang metode ini. Dan juga kan selain ini juga banyak sekali yang kayak kita kenal alat-alat semacamnya, kayak sipon itu banyak banyak sekali yang alat-alat manual ya. Ataupun apa, kan ada mesin espresso ya. Ya dulu kan ada rock presso, sekarang ada flare presso gitu, banyak banyak sekali gitu alat-alat manual yang tanpa menggunakan listrik gitu. Oke, udah 1 menit. Oke, 225. Nah, ini udah 135, kita angkat. Kita aduk teman-teman. Diaduk. Wow, aromanya wangi banget, berat banget, enak banget nih mah. Oke, kita siapkan tutupnya, ini dikunci ya, dikunci. Oke, langsung ini hati-hati teman-teman, ini dibalikin ininya. Mungkin oke. Nah, Aeropress ini dipres ya, ditekan pelan-pelan aja, takut si server gelasnya ini pecah, jadi agak tahan juga. Unik ya kopi ya. Jadi makanya
kita mengedukasi ke teman-teman yang yang sekarang mau jadi barista itu, perkenalan kita di alat-alat dulu. Jadi memang alat-alat ini cukup menarik juga gitu, estetik ya. Alat-alat dapurnya kebaristan itu sangat bagus. Jadi tertarik gitu ke alatnya dulu, baru kita ke penyeduhannya. Oke. Nah ini masnya taruh di sini. Nah ini sebenarnya sama sih kayak tadi yang metode pertama ya, kayak P60. Aromanya wangi banget. Oke, gini. Baik, selanjutnya sekarang ada metode Vietnam Drip nih, Vietnam Drip. Ini sebenarnya menu yang ditunggu-tunggu ya, karena memang di sini ada manis-manisnya, udah pakai kental manis. Nah mungkin ini banyak juga sehingga harus kental manis juga ya. Kalau misalnya di rumah nggak ada kental manis, mungkin gula putih juga bisa, gula aren, atau gula putih dicampur UHT kalau misalnya tergantung adanya. Tapi yang biasa di kafe-kafe itu pakai kental manis. Nah, di sini ada perbandingannya juga, rasionya di mana kita memakai karena ini agak besar ya. Ini maksudnya 20 gram kopi itu ntar airnya di 200 ml dan kental manisnya ntar memakai 25 sampai 30 ml aja ya. Jadi ini pas lah takarannya. Oke, baik. Kita tuangkan. Nah, kebetulan di sini kita memakai robusta yang fermentasi binturong. Nah, binturong. Jadi aroma dan juga kekentalan itu botnya juga kerasa lah. Pokoknya pahitnya beda kalau binturong ya. Oke. Nah, di sini, nah sebenarnya alat Vietnam Dip ini beda-beda juga sih. Ada yang yang kecilnya, yang besarnya juga ada, dan juga mungkin dari bahannya juga sangat banyak sekarang, bervarian ya, dan yang murah-murah juga banyak. Di harga 30.000 juga ada Vietnam Dip itu. Oke, kita tekan ya, karena di sini ada ininya, urilnya. Oke, kita pasin, kita press. Oke, jangan terlalu press juga, ntar nggak keluar ya ininya si airnya. Oke, baik. Nih, ini tutupnya. Oke. Ini pengerjaannya ini kurang lebih sih kalau sampai menetes ke semua ya. Ini kira-kira 3 sampai 4 menit sih. Oke. Nah, ini teman-teman kalau menuangkan air ini itu jangan semuanya dulu. Jadi dikit-dikit, misalkan di 50 ml aja dulu. Oke, 50 ml aja dulu. Nah, sambil ntar menunggu menetes ke bawah tuh. Udah kan dia menitik. Drip, Vietnam Drip. Vietnam, dari asal Vietnam, drip itu kan menetes ya. Nah, menitik lah istilahnya. Jadi menetes di sedikit-sedikit karena di situ ada lubangnya juga ya. Nah, ini menu ini sampai sekarang itu masih tren. Nah, kalau dulu sebelum adanya yang ice kopi, sekarang es kopi aren atau es kopi hazelnut tiramisu. Nah, dulu ini minuman favorit es. Ini jadi dicampur es cube, ini tinggal diminum aja kalau dulu ya. Di tahun 2016-17 itu trennya ini, es kopi Vietnam Dip. Ini agak lama juga. Kalau udah menitik ini, menetes ini, berarti dia aman ya size-nya. Nah, untuk size green size yang tadi kita tuangkan di sini, itu ukurannya memang berbeda. Kayak tadi P60, Aeropress itu berbeda. Ini agak
fine, jadi lembut, agak tapi jangan terlalu lembut lah gitu. Jadi supaya bisa dia menetes ke bawah ya. Oke. Kalau udah gini langsung aja. Jadi tadi 200 ya, 200 mili air. Oke. Sip. Nah, kalau udah gini tutup aja. Nah, sebenarnya kalau kita di kafe ngasih ke customer misalkan itu tidak harus menunggu sampai habis ya, tapi kita udah kasihin aja ke customer gitu dengan keadaan begini. Jadi si customer udah paham, tinggal ngangkat ampasnya gitu ya atau bahan si Vietnam dripnya. Ini emang agak lama, ini ngopi harus sama ngobrol itu jangan sendirian ya, kalau sendirian itu kalau Vietnam Drip kesel juga gitu nunggunya lama, kalau ada teman ngobrol bareng-bareng temen itu enak banget kalau Vietnam Drip. Terus sambil kita ini menunggu mungkin agak lama juga ya, agak lama. Cerita kopi, memang kopi ini menurut saya sih kopi nggak bakalan ada habisnya ya. Nggak bakalan ada habis, mungkin bukan habis kopinya. Ya, sekarang ini lagi gencar-gencarnya kelompok-kelompok tani masih di Indonesia, bahkan di Jawa Barat, khususnya di Sukabumi, itu masih banyak yang nanam jenis ya kopi jenis Robusta Arabica Liberica itu masih banyak yang nanam ya. Jadi untuk teman-teman yang mau berbisnis ini ada beberapa tahapan sih sebenarnya. Mau main di hulu atau hilirkah gitu. Kalau di hulu ya mungkin dari segi tanamannya, nanam pohonnya. Tapi kalau nanam di kopi itu memang tidak apa nggak bisa hanya 1 hektar 2 hektar gitu ya kalau kita main memang buat bisnis itu. Kalau misalkan 1 hektar itu hanya identitas aja lah, misalkan kita buat cafe shop, nah identitas untuk nanam kopinya itu ada sekitar 1 hektar itu baru bisa buat identitasnya. Tapi kalau misal buat berbisnis itu ya mungkin 5 sampai 10 hektar, 20 hektar itu lebih bagus untuk putaran kosnya ya, hitung HPP-nya untuk benih gitu. Nah, selain itu kan ada juga kita mau main di gabahnya atau di pengolahan di roastingnya itu bisa juga. Itu dari prosesnya misalkan kita jadi pengepul gitu ya, itu cari kopi-kopi lokal yang di daerah atau misalkan di daerah Sumatera juga bisa. Nah, kita misalkan beli mesin roasting itu di roasting kita tawar-tawarin itu jadi produk misalnya sampai bubuk, jadi kopi bubuk gitu. Dan bisa juga untuk kafenya, untuk bikin kafe. Nah, ini kafe memang salah satu masih tren sampai sekarang dan juga memang untuk pendapatan kopi itu memang masih di level paling atas kalau kafe ini. Jadi hampir berapa persen ya, itu paling gede pendapatan di kafe dibanding tadi hulu sampai di roastingnya atau sampai pembubukan itu paling memang buat nongkrong ini eh, masih masih menduduki di kapasitas level tinggi karena hampir pendapatan hampir 200-300% lah dari biji kopi sampai ke metode kayak Vietnam Drip ini. Coba teman-teman bayangkan aja kayak Vietnam Drip ini ya. Nah, kita pemakaian Vietnam Drip itu cuma 20 gram. 1 kilo berarti 1000 dibagi 20 jadi berapa cup? Bro. 20 gram. 1000 dibagi 20, ayo siapa yang tahu? Kuis nih, kuis. Hah? Oke, jadi 50 cup. Nah, 50 cup. Beli bahannya
400.000. Oke lah, bilang 500.000 sama kental manisnya deh atau sama itu ya. Berarti kalau kita dijual 20.000 aja Vietnam Drip, kan lumayan gitu. Itu dari segi KP-nya ya, kita hitung-hitungan kasar lah, agak kasar gitu. Sambil nunggu Vietnam Drip nih. Lama juga, ini keburu maghrib, keburu adzan. Oke, ini agak lama juga ini. Ngobrolin apa lagi ya? Ya sebenarnya potensi untuk dunia perkopian itu sangat besar lah. Apalagi buat barista-barista yang pengen yang apa baru keluar sekolah juga itu bisa menghubungi tim kami di BRMP3 ini supaya untuk bisa belajar juga untuk kebaristaannya bisa untuk pengolahan apalagi atau di situ ada timnya mau BIMTEK juga. Nah, buat profesi-profesi yang sekarang dibutuhkan di Indonesia maupun di luar negara itu banyak, itu barista, roastery, itu banyak-banyak sekali yang dibutuhkan. Apalagi teman-teman saya juga banyak yang di Dubai, di Jepang, apalagi ada, apalagi di Indonesia ya. Ya kalau jadi barista itu standar lah. Kalau masalah apa gaji ya standar itu di berapa ya lumayan juga 3 sampai 5 jutaan lah buat di barista tuh keluaran SMA itu bisa untuk bekerja ya. Tapi memang di sini baik kebaristaan itu atau roastery atau seorang Q-grade atau di pasca panennya itu memang membutuhkan sertifikasi yang keahlian khusus ya. Itu ada sertifikasi profesi ya. Ini banyak sekali sih sebenarnya sertifikasi lokal. Nah, kita menginduk ke nasional aja. Itu biasanya kita ada kalau di Indonesia BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ini profesi segala bidang gitu, baik kebaristaannya, roastery itu ada. Nah, buat pengenalan utama boleh teman-teman kesini aja ke BRMP3 ini di Jalan Pakuwon ya, kilometer 2 Parung Kuda, Sukabumi, Jawa Barat. Pokoknya di sini mau tentang perkopian, kakao ini banyak banget. Pengenalan kopi varietas nih. Sebenarnya kan kopi itu banyak sekali ya varietas-varietasnya. Kayak Robusta itu ada BB30, BB308, lah semacamnya. Saya juga nggak hafal tuh. Dan kayak Arabica, varietasnya banyak sekali. Ada Ateng Super. Kalau di kita kebanyakan si varietas Sigarar Utang. Dan tak hanya Sigarar Utang, sekarang ada yang baru varietasnya. Varietasnya itu varietas Gayo 3. Luar biasa pokoknya. Gayo 3 ini lebih enak dari Gayo 12 sebenarnya menurut saya. Karena itu sistem pembaruannya, benihnya lebih enak. Pokoknya cepat datang deh ke BRMP3 ini. Oke, udah ya. Kayaknya udah. Oke, nah ini. Nah. Sendok, nah. Ya, sebenarnya Vietnam Drip. Nah, Vietnam Drip apa sih? Sebenarnya sih sama aja. Kopi, susu. Dan sebenarnya ya kalau ada sih metode Indonesia yang sekarang tuh lagi itu ya daerah Sumatera. Itu Sanger itu pakai kental manis juga, cuman espressonya jadi lebih ke lungo ya kalau itunya. Jadi double espresso pakai kental manis gitu. Ini sama sih sebenarnya. Wah, enak banget. Oke. Oke Sobat Tani semua, tadi kita udah praktek semua dari mulai V60, Vietnam Drip, dan Aeropress ya. Jadi mana hasilnya coba Kang? Saya pengen yang V60 ya. Nah, V60, wah. Aromanya jadi pengen mantap nih. Sekali ya. Aduh, wah. Nih. Coba kamu. Nah, ini jadi nggak ada ampasnya ya teman-teman ya.
Jadi teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin belajar mengenai teknik penyeduhan, silahkan datang ke BRMP3, baik itu kunjungan maupun bimbingan teknis ya. Atau ikuti media sosial kami, YouTube, TikTok, atau Instagram, dan media sosial lainnya, sehingga bisa belajar, terutama di segmen ngopi. Ngobrol pintar bersama BRMP3. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.